Bapak, Ibu sudah ikut Bapak melakukan vaksinator dari tahun berapa? 96. Dari tahun 96. Banyak macam, Mas. Mungkin ya karena setiap kandang itu enggak sama pengetahuan di kandang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Expert Farmer. Alhamdulillah, ini ayam kita akan vaksin di hari ke-35. Nah, Expert Farmer di sini adalah kita menampilkan video untuk belajar bagaimana kita berternak ayam unggas. Nah, kita masih belajar di sini. Kemudian kita akan ngeliput bagaimana vaksin hari ke-35, yaitu vaksin NDAI, yang notabene vaksin ini tujuannya adalah mencegah atau meningkatkan antibodi ayam untuk virus flu tetelo dan flu burung. Nah, ini kita akan lihat bagaimana prosesnya. Nah, di sini kandang dengan isi 6.000 ayam yang kapasitasnya harusnya bisa lebih dari 6.000. Di sini ada 2 lantai. Nah, untuk tahapan ini kita lihat bagaimana. Ini kita lihat suara-suara ayamnya sudah, kita dengar suara-suara ayamnya sudah ya begitu teriak-teriak, karena akan kita satukan dulu, kumpulkan untuk mempermudah vaksin. Nah, karakter dari ayam pulet yang ada di sini itu emang cenderung agresif ya. Jadi ketika kita kumpulkan itu bisa ada yang terbang atau lari-lari, yang memang kendalanya itu cukup repot ketika ayamnya sudah kita kumpulkan. Nah, bagaimana keseruannya untuk vaksin kali ini? Yuk kita langsung ke kandang. Teman-teman, kita masuk ini ke kandang. Suaranya udah kedengeran ya. Ciak, 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 ciak. Yuk. Nah, jadi pencegahan untuk terjadi kondisi yang tidak diinginkan terkait virus flu burung atau tetelo, maka kita lakukan proses vaksinasi. Yuk, kita lakukan vaksinasi NDA1. Jadi itu untuk tetelo dan untuk flu burung. Yuk, kita lihat. Nah, ini proses pengumpulan ayam. Pengumpulan ayam sebanyak 6.000. Nah, jadi vaksinator itu ada 2 orang. Nah, ini vaksinatornya suami istri. Kemudian dibantu oleh tenaga kandang ayam yang ada di sini. Sehingga proses vaksinator untuk NDA1 ini lebih cepat, dan ayam-ayam tidak merasa stres gitu, karena semuanya sudah cukup tenang. Nah, ini proses-prosesnya. Jadi disuntiknya di paha. Nah, proses ini kurang lebih 1 sampai 2 jam teman-teman untuk proses ini. Nanti ada jeda istirahat, kemudian nanti kita lakukan proses vaksinasi di berikutnya. Nah, kalau kondisi saat ini di daerah Pajangan ini kalau malam itu dingin ya, dingin banget, jadi berpengaruh pada ayam. Nah, ayam-ayam ini kita siapkan supaya kondisinya tetap prima, baik, hingga nanti
pada saat panen di 3 bulan itu kita sudah memiliki ayam yang siap bertelur dengan kondisi yang baik. Kalau dilihat dari sini, nah gitu. Ketika ayam mau diambil itu emang sedikit agresif ya. Jadi nggak semudah ayam boiler ketika ditangkap itu cukup mudah ya. Tapi kalau ini agak susah karena kalau ayam boiler itu dia fokus di penggemukan badan. Tapi kalau ini fokus untuk persiapan untuk bertelur. Jadi sedikit berbeda dan karakternya juga berbeda. Yuk kita lihat yuk proses nyuntiknya gimana. Halo Pak, Ya. kita ketemu lagi ya Pak. Ya. Nah ini sedang melakukan proses suntik atau vaksin ayam Ya. di hari ke-35. Ini Iya. tentang vaksin apa Pak? Vaksin ini vaksin NDAI, Pak. Iya. NDAI. Nah ini fungsinya untuk apa Pak? Untuk NDAI ini Pak? Untuk antibodi si ayam itu biar ND sama AI-nya kuat. Itu untuk pencegahan virus apa Pak? Virus ND sama flu burung. Jadi proses ini kita lakukan, kemudian direkord supaya nanti rekodnya sudah bisa terbaca oleh calon pembeli. Ke Kamban. Yuk, ini agak turun lagi. Ayamnya sekali ditangkap itu emang agak agresif ya, jadi perlu dibantu oleh 3 teman-teman ini untuk mengambil ayamnya ini supaya lebih cepat. Nah, pencegahan virus-virus yang datang di kandang ini salah satunya menggunakan vaksin ini ya Pak. Iya. Wah. Nah, di sini ada vaksinator. Halo Ibu dengan siapa Ibu namanya? Ya. Nah, ini vaksin ini dilakukan oleh Bapak Ibu ini supaya prosesnya lebih cepat. Tuh, lihat ayamnya itu begitu aktif dan apa ya, terlihat agresif. Ini kalau kita lihat tadi aja prosesnya setengah jam kali ini selesai di satu area. Ini mungkinnya juga sama, bisa 1,5 jam juga. Ini waktu pertama check-in itu kita sudah lihat bagaimana proses check-in. Sekarang ayamnya di hari ke-35 ini sudah seperti ini. Kemudian areanya sudah full sampai pojok sana. Kalau kita lihat alatnya itu terlihat simpel ya. Cuma pakai ini, ya ini, kemudian disuntik. Kalau dilihat itu sepertinya simpel ya, tapi kalau pas kita praktek itu kayaknya nggak semudah itu. Jadi butuh pengalaman, butuh pengetahuan yang cukup untuk bisa melakukan vaksin seperti ini. Nah ini rutin dilakukan untuk vaksin di setiap kandang, khususnya kandang yang kita hidup. Jadi setiap ayam ini memiliki rekod untuk vaksinasi dari hari pertama sampai 3 bulan.
Jadi itu rutin supaya kita tahu bahwa kondisi ayam yang ada di sini itu sudah divaksin apa aja. Dari situ nanti pembeli atau calon pembeli juga mengetahui kondisi ayam ketika mereka akan membeli. Karena itu menjadi penting, kepercayaan atau trust itu untuk para pengusaha ayam bertelur menjadi sesuatu yang perlu dicatat, dan itu sangat penting untuk keberlanjutan ketika mereka memeliharanya sampai 2 tahun. Jadi kita tahu proses telur itu terjadi sampai ayam chicken pertama hingga ayam siap untuk membeli. Nah, setelah itu kita akan lihat prosesnya seperti ini. Kemudian masih ada tahapan vaksin berikutnya, bisa dari minuman yang kita kasih di air, dan ini posisinya di proses vaksin dengan metode suntik. Jadi setelah itu ada lagi vaksin yang suntiknya itu di dada. Ini kalau kita lihat ini kan pokoknya cepet banget. Nah, ini kalau di sepil sih, di kandang seluas 6.000 ini katanya sudah ada yang DC gitu. Jadi sudah terjual secara pemesanan, itu sudah dipesan. Nah, ini sudah 6.000, di pemesanan itu 6.300. Nah, 300 bisa diambil dari kandang yang lain. Nah, ini proses pembentukan ayam pulat itu emang panjang, jadi 3 bulan itu waktu yang cukup panjang untuk membuat calon ayam pulet bertelur ini siap bertelur dengan baik dan bagus di proses peneluran. Pak, Ibu, Bapak dengan nama? Bapak Ngajimun. Pak Ngajimun, dengan Ibu? Yuni. Ibu Yuni. Nah, ini Bapak Ibu ini merupakan vaksinator yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu ini adalah pasangan suami istri yang pekerjaannya diantaranya vaksinator ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah ikut Bapak melakukan vaksinator dari tahun berapa? 96. Dari tahun 96. Jadi sudah melakukan ini rutin ya, Bu ya? Rutin. Biasanya kendala-kendalanya apa, Pak, untuk melakukan vaksinasi ayam yang sebegitu banyak? Kendalanya ya banyak macam, Mas. Mungkin ya karena setiap kandang itu enggak sama pengetahuan di kandang. Ada yang masalah tirai, ada yang masalah sekat, kemudian ada yang masalah usia. Kalau usia nanti kan sudah ada recordingnya, ya, ada programnya, nanti sudah tahu mereka. Cuman kandang harus bagaimana, sifat si ayam itu bagaimana, memang harus tahu. Ya. Dengan kayak ayam potong itu memang beda. Ya. Jadi teman-teman, untuk karakter ayam itu harus diperhatikan juga ketika ingin melakukan vaksin ya. Jadi kemudian kondisi ayam kandang ya, Pak ya, yang harusnya proper atau kokoh gitu, karena ayamnya sedikit agresif, jadi kandang pun harus kuat ya, Pak. Ya. Ketika ayamnya bergerak cukup agresif. Mungkin itu saya, Bapak Ibu, makasih. Nanti Ya. kita lanjut di Ya. video berikutnya. Iya. Ya. Oh, ayamnya. Tadi adalah proses bagaimana vaksin NBAI, ternyata itu untuk vaksin antibodi untuk virus tetelo dan flu burung. Nah, selanjutnya ini di hari ke-40 gitu. Kalau nggak salah di hari, kita lihat dulu di hari jadi setelah ini itu ada vaksin. Nah, jadi di hari ke-42 atau 43 itu ada
kita belum pernah lihat sih Pak. Jadi ada potong paruh. Nah itu prosesnya gimana kita juga belum pernah tahu. Dan di hari 42 itu nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Nah proses suntik itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman punya usaha untuk budidaya ayam, di hari ke-35 itu prosesnya adalah suntik NBAI. Nah ini ada 5 row. Nah 5 row ini jumlahnya 6.000 ayam. Nah, kurang lebih proses pengerjaannya 2 jam gitu ya. Nah kita lakukan di pagi hari. Kemudian jika nanti terjadi hal-hal seperti yang tidak diinginkan, misalkan kondisi ayam terlalu liar dan susah ditangkap, itu bisa kita kendalikan, dan waktunya masih posisi di siang hari. Mungkin itu dulu teman-teman, nanti di video selanjutnya kita lihat proses bagaimana potong paruh itu dilakukan di peternakan budi ayam yang ada di sini. Terima kasih teman-teman, terus belajar, semangat terus untuk petani dan peternak Indonesia. Jangan lupa like and subscribe di channel Expert Farmer. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ayamku sini, ayamku sini. Nggak bisa guys. Nah jadi ini ayam yang nggak begitu kelihatannya mudah untuk ditangkap, tapi ayamnya aktif, agresif, dan terbang-terbang seperti ini. Jadi harus pelan-pelan. Kita giring ke pojok dulu. Ayamku, ayam. Fail bro, nggak bisa. Oke gitu dulu, sampai ketemu di video berikutnya.